Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Perkenalkan, nama Ibu Anastasia Marcelina Witin, biasa disapa Anen Witin. Ibu adalah salah satu mahasiswa PPL di Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Ibu akan bersama-sama dengan anak-anak kurang lebih 3 bulan mengajar agama Katolik. Dan Ibu merupakan anak asuhnya Ibu Nela dengan Bruder Riano. Baik, itu perkenalan singkat Ibu. Kita lanjut. Hari ini kita belajar di kompetensi dasar ketiga, beriman kepada Allah yang setia pada janjinya, yang telah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Hari ini kita akan melihat lebih khusus materi tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Sebelum melihat lebih jelas dan mendalami lebih jelas bagaimana Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup, maka marilah kita awali pelajaran hari ini dengan doa agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik dan setia, hari ini kami ingin mendengarkan firman yang Engkau berikan melalui Musa, pemimpin Israel. Ajarilah kami untuk menempati janji-janji kami dalam kegiatan kami setiap hari. Berilah kami rahmat kesetiaan, seperti Engkau selalu setia pada bangsa Israel pilihan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, peduli terhadap 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama lewat bacaan perjanjian dan perintah Allah. Hari ini kita lihat tentang kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Yang kedua, memahami kesetiaan Allah pada janjinya yang memberikan 10 firman sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Jadi anak-anak, hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan dan norma. Peraturan dan norma mengatur tata kehidupan masyarakat. Peraturan dan norma dibuat atas persetujuan bersama. Ketidaksetiaan pada peraturan dan norma dapat membawa kerugian. Jadi di dalam hidup bermasyarakat, entah di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat, membutuhkan peraturan dan norma. Peraturan dan norma itu seperti apa? Iya, peraturan dan norma itu seperti di sekolah. Peraturan di sekolah datang tepat waktu, mengikuti doa, tidak terlambat. Itu seperti peraturan di sekolah. Jadi peraturan di sekolah dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Dan peraturan itu dibuat karena persetujuan bersama, atas persetujuan kepala sekolah, atas persetujuan guru-guru, atas persetujuan para pegawai. Dan untuk anak-anak yang melanggar peraturan dapat membawa kerugian, seperti saat di sekolah jika anak-anak datang terlambat. Pasti anak-anak akan mendapatkan kerugian. Kerugian seperti apa? Anak-anak pasti terlambat mengikuti doa. Anak-anak pasti terlambat mengikuti pelajaran. Bahkan anak-anak bisa tidak mengikuti pelajaran karena terlambat. Peraturan dan norma ini berkaitan erat dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu 10 firman Allah. 10 firman Allah disampaikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai kepada bangsa Israel. 10 firman Allah ini disampaikan oleh Allah lewat Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Tujuannya kepada bangsa Israel. Silakan anak-anak menyimak video tentang kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 20. Sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiang awan sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit
dan sewaktu-waktu mereka dapat menangkap burung-burung puyuh yang kecapekan. Makanan mereka memang membosankan. Oleh karena itu, mereka mengeluh. Dulu, di Mesir, kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Yang tidak diingat mereka adalah meminta tolong kepada Allah dalam penderitaan mereka. Sementara itu, Musa merasa tidak sanggup mengurus bangsa besar itu seorang diri. Maka ia mengangkat pemimpin atas 1.000 orang dan 100 orang. Dengan demikian, rombongan besar yang melarikan diri dari Mesir mulai menjadi suatu masyarakat yang teratur. Namun mereka belum mempunyai peraturan yang mengatur hidup mereka. Akhirnya, mereka sampai di kaki gunung Sinai. Musa sudah biasa melihat gunung itu, karena dulu ia sering mengembalakan kawanan domba Yitro di daerah itu. Tetapi orang Israel baru pertama kali melihat gunung Sinai dengan puncaknya yang mulai menjulang tinggi di langit. Mereka kagum dan terpesona memandang. Lalu Musa naik menghadap Allah. Allah bersabda kepadanya, "Biarlah Israel menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Suruhlah mereka menguruskan diri secara rohani dan jasmani, karena 3 hari lagi aku akan turun di gunung Sinai, di depan mata seluruh rakyat. Tetapi jangan ada seorang pun yang menginjak gunung itu agar tidak mati." 2 hari lamanya bangsa Israel menyiapkan diri menanti penampakan Tuhan. Mereka membuat pagar di kaki gunung supaya tidak ada orang yang menginjaknya. Kemudian mereka mencuci pakaiannya dan berpuasa untuk membersihkan diri. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, bangsa Israel sudah berdiri di kaki gunung. Tiba-tiba, segumpalan awan padat menutup puncak Sinai, dan dari dalam awan itu terdengar suara gemuruh guntur dan bunyi sangkakala yang semakin keras, pun kilat keluar dari dalamnya. Seluruh gunung Sinai ditutupi asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Maka seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan. Dan seorang diri Musa naik ke atas, masuk ke dalam awan yang gelap itu. Rakyat yang tinggal di bawah mengerti bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada Musa. Dan perkiraan mereka memang benar. Di dalam awan itu Musa menerima dari Tuhan ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah yang sampai hari ini menjadi inti Taurat Tuhan bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Di dalam awan yang gelap itu Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu." 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Musa bertanya kepada mereka, "Apakah kamu menerima perintah itu sebagai undang-undang bangsa?" Mereka menjawab, "Segala firman Tuhan akan kami taati dan kami laksanakan." Kemudian Musa mengambil darah kurban dan menyiramkannya kepada rakyat dengan berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Dengan demikian, bangsa Israel menjadi umat perjanjian. Jadi anak-anak, itu adalah kisah bagaimana Allah menyampaikan 10 firman Allah sebagai pedoman hidup kepada bangsa Israel. Dalam sejarah keselamatan, 10 firman Allah atau dasar firman berhubungan sangat erat dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Anak-anak bisa lihat di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Dasar firman berguna untuk mengatur tata kehidupan umat Israel, agar mereka dapat hidup aman dan saling menghormati.
Dasar firman diberikan sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan umat Allah itu. Ini ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan ini dan mengirim jawabannya di WA Ibu secara japri. Pertama, apa yang dijanjikan Allah pada Abraham? Yang kedua, apa yang terjadi pada hari ketiga ketika Musa turun dan menyuruh bangsa Israel membersihkan badan mereka? Jadi dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25 tersebut, apa yang terjadi pada umat Israel di hari ketiga ketika Musa turun dan menyuruh umat Israel membersihkan badan mereka? Yang ketiga, sebutkan 10 firman Allah. Yang keempat, apa yang harus dilakukan bangsa Israel jika mencapai tanah terjanji? Jadi anak-anak itu ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anak mengerjakan dan mengirim jawaban secara pribadi di WA Ibu. Jadi Allah menjanjikan tanah untuk bangsa Israel dan keturunannya bangsa Israel. Allah menjanjikan tanah air untuk Abraham dan keturunannya. Jadi keturunan Abraham di sini adalah bangsa Israel. Namun untuk mendapatkan janji Allah itu, bangsa Israel harus berjuang merebutnya. Janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi perlu usaha dan doa. Jadi janji Allah itu untuk mendapatnya harus ada usaha, harus ada doa. Ini rangkuman, silakan anak-anak mencatat agar nanti saat ujiannya anak-anak bisa menjadi bahan ajaran, anak-anak bisa belajar agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan nanti. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dinamakan dasar firman atau ke-10 firman. Dasar firman bertujuan untuk mengatur hubungan umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesama. Dengan menaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaan pada Allah sehingga mereka memperoleh keselamatan. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu mentaati peraturan yang ada. Ini ada tugas. Tugasnya adalah gambarlah hati dan tulislah 10 dasar firman. Gambarlah hati dan tulislah 10 dasar firman dengan huruf yang sangat menarik. Dan silakan mengumpulkan tugas di sekolah. Itu hari ini pelajaran kita sampai di sini. Silakan anak-anak mengambil sikap doa. Kita menutup pelajaran hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu kepada kami, karena hari ini pelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Semoga pelajaran hari ini menjadi manfaat buat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi dan sampai jumpa.